Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan kali ini sudah masuk ke pertemuan yang ke. Jadi tidak hanya satu negara aja, tapi karena sekarang sudah borderless, ya sudah free trade, jadi kegiatan jual beli ataupun transaksi jual beli manapun sekarang hambatannya kan sudah hilang gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok penyelesaian sengketa ini penting? Ya, karena dengan adanya penyelesaian sengketa ini, jadi ketika ada sebuah permasalahan yang terjadi di antara pelaku usaha dan juga si konsumennya, ya ataupun dia sebagai nantinya adalah retail, gitu ya, agen dan lain sebagainya, itu nanti menjadi cara yang paling mudah, ya paling murah dan sederhana bagi pihak-pihak yang bersengketa. Jadi di mana para pihak yang nantinya bersengketa itu tujuannya adalah pencapaian mufakat atau kesepakatan di antara kedua belah pihak. Jadi sehingga tidak terjadi kerugian di antara salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Itu kan harapannya seperti itu. Nah, adapun ya untuk penyelesaian sengketanya, nah ini dengan yang formal, ya dengan bentuk formalnya itu adalah penyelesaian sengketa secara konvensional. Ya. Secara konvensional itu yang bagaimana? Penyelesaian sengketa secara konvensional yang pertama adalah melalui pengadilan. Tuh. Nah, melalui pengadilan ini, ya. Jadi forum resmi berupa penyelesaian sengketa melewati pengadilan, lembaga pengadilan itu adalah yang konvensional ya. Nah, untuk yang konvensional itu bisa menggunakan pengadilan, ya. Kalau dia yang disediakan oleh lembaga swasta itu disebut dengan arbitrase. Jadi kalau kita mau lewat jalur hukum yang formal, yang konvensional, kita lewat pengadilan nih. Tapi kalau yang kita mau melewati badan swasta yang lain, kita akan menggunakan arbitrase. Nah, untuk penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan, ya, itu disebut dengan alternative dispute resolution atau ADR. Tapi biasanya sebisa mungkin itu pihak-pihak yang yang terlibat di dalam persengketaan itu sangat menghindari penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau mereka akan melibatkan pihak ketiga. Tuh. Karena nanti kalau melalui lembaga peradilan atau pengadilan itu biasanya waktu yang dihabiskan itu lama penyelesaiannya, kemudian biayanya itu mahal dan rahasia daripada perusahaan itu nanti bisa diketahui oleh pihak lain atau diketahui oleh umum. Nah, oleh sebab itu yang namanya arbitrase itu adalah jalan keluar yang paling sering dipilih oleh perusahaan ya, khususnya dalam menyelesaikan sengketa bisnis ya. Nah, prinsip hukum di dalam arbitrase itu yang pertama dia adalah efisien, bisa bilang ya. Jadi penyelesaian hukum dengan menggunakan arbitrase itu dia lebih murah, lebih mudah, dan lebih cepat. Jadi dia efisien, kemudian accessibility-nya, kemudian proteksi hak dari pihak-pihak yang terkait, kemudian final dan bindingnya adil sesuai sense of justice masyarakat dan juga kredibel tentunya. Nah, kenapa kok yang namanya arbitrase itu sering dipilih ya? Jadi tadi dituliskan ya. Jadi disebutkan dia itu dapat rahasianya itu tidak akan diketahui oleh pihak lain. Kenapa gitu ya? Itu karena dengan penyelesaian arbitrase itu benar-benar dimusyawarahkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jadi nanti
caranya nih ya, itu ada yang namanya arbiter ya di dalam arbitrase. Jadi dia arbiter itu siapa? Dia adalah pihak yang menyelesaikan sengketa. Tuh. Jadi si arbiter ini benar-benar dia orang yang netral. Jadi tidak memihak dari salah satu pihak yang bersengketa. Jadi dia posisinya dia fungsinya adalah sebagai pihak penyelesai sengketa. Jadi si arbiter ini tidak memiliki kepentingan dengan yang namanya perkara tersebut. Jadi benar-benar dia itu penengah, netral. Kemudian dia tujuannya mendengarkan apa yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang kemudian dicari jalan tengahnya. Tuh. Nah, boleh arbiter ini dipilih oleh pihak yang bersangkutan atau yang menyelesaikan sengketa. Kenapa? Tujuannya dia itu netral, tapi kok dipilih sama pihak yang bersangkutan? Apakah nanti dia tidak menjadi memihak gitu? Enggak. Gitu. Kenapa kok mereka boleh dipilih oleh pihak yang bersangkutan? Karena tujuannya adalah dia itu orang yang mengetahui seluk-beluk gitu ya di dalam sengketa tersebut. Gitu ya. Tapi yang pasti itu adalah dia tidak punya kepentingan dengan perkara. Jadi dia itu bukan dibayar ya oleh salah satu dari pihak yang bersengketa, tetapi dia boleh dipilih oleh pihak yang bersangkutan. Gitu. Jadi dia itu tidak dibayar. Kalau dibayar otomatis dia akan berpihak gitu ya, berpihak oleh pihak yang membayar. Tapi dia itu nggak dibayar, jadi dia hanya dipilih saja gitu. Tujuannya adalah dia memahami betul gitu ya, memahami betul perkara yang disengketakan itu apa ya. Nah, tugasnya si arbiter ini adalah dia memeriksa, kemudian juga memberi keputusan. Nah, arbiter ini nggak kemudian cuma satu orang, jadi dia harus ada 3 orang. Kalau satu orang itu masih kurang, jadi masih kurang mendukung untuk memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi di kedua belah pihak. Nah, 3 orang ini syaratnya adalah dia cakap tindakan hukum. Jadi dia adalah orang-orang yang benar-benar benar-benar mengerti tentang hukum. Jadi bukan sekedar dipilih gitu ya karena dia memahami, tapi dia adalah orang yang benar-benar cakap hukum. Jadi dia ngerti hukumnya seperti apa, bagusnya seperti apa dan sebagainya. Ya, kurang lebih 35 tahun, tidak memiliki hubungan sedarah, yang pasti tidak memiliki kepentingan, kemudian punya pengalaman dan aktif di bidangnya lebih daripada 15 tahun. Kemudian dia juga bukan hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan. Tapi dia cakap hukum, jadi tahu betul soal hukum. Dan itu adalah arbiter. Kemudian beberapa alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya tidak hanya arbitrase saja, ada banyak pilihannya. Jadi ada yang namanya arbitrase, ya, kemudian ada negosiasi, kemudian mediasi, konsiliasi, pencari fakta, mini trial, kemudian ada ombudsman, kemudian ada penilaian ahli, kemudian ada pengadilan kasus kecil dan juga peradilan adat untuk yang lebih sempit lagi. Nah, kita lihat ya, kita jelaskan satu-satu ya. Terkait arbitrase tadi sudah kita jelaskan. Jadi dia penyelesaian sengketa perdata swasta, ya, yang dilihat dari dia lebih ke kontrak, dia melihat kontrak arbitrasenya seperti apa, kemudian dia sifatnya itu tertulis. Nah, tertulisnya ini nanti akan mengikat daripada kedua belah pihaknya. Nah, untuk arbitrase ini hukumnya sudah dituliskan di dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya negosiasi. Ya, untuk negosiasi dia lebih ke proses tawar-menawar atau terjadinya pembicaraan. Jadi perundingan yang merujuk pada bentuk tawar-menawar dengan tujuan mencapai kesepakatan dan juga penyelesaian di antara pihak tanpa melibatkan pihak lain tentang objek kepentingan yang dirundingkan, di mana dia merupakan proses pembicaraan atau perundingan untuk mencapai kompromi atau kesepakatan. Untuk negosiasi ini ada yang namanya negosiasi sederhana dan juga negosiasi kompleks. Nah, untuk negosiasi kompleks ini nanti difasilitasi dengan yang namanya negosiator. Untuk hukumnya sama kalau di arbitrase itu di pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 99. Untuk negosiasi ini ada di pasal 6. Kemudian selanjutnya adalah mediasi. Ya, kalau mediasi ini penyelesaian dengan sukarela, ya. Dia sukarela, nggak ada paksaan, kemudian dibantu yang namanya mediator, ya, jadi pihak luar yang netral atau yang namanya mediator. Kemudian yang namanya mediator ini tidak memiliki kekuatan apapun untuk memberikan keputusan. Jadi dia hanya sebagai penengah aja. Jadi dia berfungsi mencari jalan tengah. Jadi keputusan akhir tetap ada di kedua belah pihak yang melakukan atau yang bersengketa. Ya, jadi dia tujuannya adalah memuaskan kedua belah pihak. Dia didengarkan. Jadi pihak satu dengan pihak yang lain didengarkan, dimediasi, jalan tengahnya seperti apa dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah konsiliasi. Ya, untuk konsiliasi ini mirip dengan yang namanya mediasi, ya, tapi dia ini merupakan proses penyelesaian sengketa di antara pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Jadi konsiliator itu tidak berwenang secara teoritis, ya, untuk mengusulkan penyelesaian putusan sengketa. Jadi kalau konsiliasi ini lebih ke proses pihak ketiga itu sebagai pihak yang mengirimkan penawaran penyelesaian ke kedua belah pihak, tapi perannya itu lebih sedikit dalam proses konsiliasi dibandingkan dengan mediator. Jadi dia hanya memberikan solusi aja. Jadi memfasilitasi lah, kalau konsiliasi itu memfasilitasi. Ya, jadi memberikan untuk melakukan komunikasi, ya, yang solusinya nanti kembali ke pihak yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah penilaian ahli, ya, atau pencari fakta. Tuh, kalau pencari fakta itu bisa berupa perorangan ataupun tim, ya, yang dia independen ataupun dari salah satu pihak aja, ya. Jadi dia tugasnya hanya memberikan rekomendasi, jadi mencari atau menggali fakta-fakta dari sengketa yang terjadi, kemudian untuk memberikan rujukan, ya, rujukan ataupun rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersengketa yang nanti bisa dicarikan jalan keluarnya. Oh, ternyata dari pihak A ini seperti ini, pihak B itu seperti ini. Jadi sebagai penguat, jadi informasinya itu sebagai penguat saja. Itu adalah mencari fakta. Kemudian ada yang namanya mini trial. Ya, sorry, tadi berarti mencari fakta, bukan penilaian ahli. Untuk mini trial, ya, untuk mini trial ini bentuknya adalah pengadilan mini.